katanya negara sebelah ini negara maju. Tapi setiap kali ada pertemuan tingkat tinggi atau konferensi tingkat tinggi itu diadakannya selalu di Kuala Lumpur. Tidak pernah misalkan mau diadakan di mana? Misalkan diadakan di Ipoh, atau mau diadakan di Langkawi, oke, karena Langkawi itu ada pameran Dirgantara itu kan, yang 5 itu, namanya aja udah 5, Langkawi International Aerospace apalah gitu kan. Mereka nggak bisa dong lari, jadi harus diadakan di Langkawi. Katanya mereka itu negara maju, tapi ternyata setiap kali KTT yang ditunjukin, ya Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Baru ku tahu rumah itu sakit. English principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English grandpa, Malaysia atuk, Indonesia apa? Kakek. Ini paling lawa. English bicycle, Malaysia basikal, Indonesia sempenda. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan membacakan komentar dari beberapa warganet Indonesia dan juga mungkin ada beberapa bagian dari warganet Malaysia. Nah, ini dari Mas Zainal Arifin. Suruh-suruh Indonesia pakai bahasa Jawa. Kan kita selalu, kalau kita baca tuh komentar dari warganet sebelah kan mengatakan, udahlah orang Indonesia tuh pakai bahasa Jawa aja, ngapain pakai bahasa Indonesia yang berasal dari Melayu kan gitu ya. Karena katanya Melayu itu milik Malaides. Ternyata bahasa Jawa diembat juga oleh Malaides. Dan itu terbukti di dalam kamus mereka. Ada begitu banyak kosakata bahasa Jawa di dalam kamus mereka. Dan mereka masih bisa mengatakan kamus mereka yang paling autentik. Kemudian Mas Chandra Lesmana, payah nih kamus KW. Dibalas Mas Sulaiman Kayis, ayo guyu meneh biar tambah sehat. Ayo ketawa lagi supaya sehat. Dari Wisanggeni Putra, Mas Pri bahas imbuhan kata sama tatanan huruf subjek, predikat, objek. Nah, ini sebenarnya saya ingin membahas ini ya, tapi saya merasa saya harus duduk dan betul-betul mempelajari pola dari masing-masing negara, dan itu saya memerlukan waktu yang agak lebih panjang sedikit. Dari Naria, nggak usah lah, malah mereka semua jadi tahu kata tambahan, imbuhan, dan akhiran. Jadi kamus Melayu Malaides makin sama dengan bahasa Indonesia kalau dikasih tahu. Itu juga salah satu alasan saya kenapa saya tidak ingin berbicara terlalu spesifik tentang subjek, predikat, objek, ataupun akhiran atau imbuhan tersebut. Itu salah satu cara kita ya untuk melihat apakah kosakata yang mereka gunakan itu aneh, kaku, dan tidak fleksibel. Dan dari situ kita bisa mengetahui bahwa ini bukan kosakata asli mereka. Dari Mas Edi Suswanto, kenapa kalau Malaysia jadi tuan rumah pertemuan negara-negara ASEAN selalu di Kuala Lumpur? Apa tidak ada kota lain yang layak jadi tuan rumah event internasional? Mas Edi Suswanto ini mengomentari karena kita tahu bahwa ada pertemuan atau KTT ya, konferensi tingkat tinggi ASEAN, itu diadakan di Kuala Lumpur. Dan ini menarik ya, karena kalau kita bandingkan dengan Indonesia, Indonesia itu sering mengadakan Jakarta, Bali, bahkan pernah diadakan di Labuan Bajo kalau nggak salah ya. Para peserta KTT itu, wah itu sangat menghargai sekali ketika mereka bisa keluar dari Jakarta dan bisa menikmati alam Indonesia. Dan itu sebagai promosi pariwisata Indonesia juga akan sangat aneh juga ya. Katanya negara sebelah ini negara maju. Tapi setiap kali ada pertemuan tingkat tinggi atau konferensi tingkat tinggi itu diadakannya selalu di Kuala Lumpur. Tidak pernah misalkan mau diadakan di mana? Misalkan diadakan di Ipoh, atau mau diadakan di Langkawi, oke, karena Langkawi itu ada pameran Dirgantara itu kan, yang 5 itu. Namanya aja udah 5. Langkawi International
aerospace apalah gitu kan. Mereka nggak bisa dong lari, jadi harus diadakan di Langkawi. Nah, yang dibicarakan oleh Mas Edi Suswanto ini bukan hanya tentang 5, tapi berbicara tentang KTT-KTT. Pertemuannya itu memang selalu di Kuala Lumpur. Tidak pernah pergi ke kota-kota di luar dari Kuala Lumpur. Mengapa? Ya, mungkin dari segi logistik mereka kesulitan, mungkin dari segi akses, dari segi ketersediaan hotel, mungkin mereka kesulitan. Nah, ini sangat menarik. Negara kecil aja kesulitan untuk logistik. Padahal Indonesia negara besar, nggak ada masalah. Mau diadakan di Bali, mau diadakan di Labuan Bajo, mau diadakan di Surabaya, mau diadakan di Bandung, nggak ada masalah. Sangat menarik ya, kalau kita melihat katanya mereka itu negara maju, tapi ternyata setiap kali KTT yang ditunjukin, ya Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Komentar dari warganet sebelah. Itulah sebabnya Indonesia sayang sangat dengan Bangladesh. Rupanya satu rumpun dari Ajisaka yang sama. Ini yang saya katakan ya teman-teman. Banyak warganet sebelah ini, itu mereka tuh suka buka mulut, tapi dia nggak sadar dengan dia buka mulut itu malah menembak kakinya sendiri. Saya nggak tahu apakah mungkin karena memang AQ 15 ringgit yang menyebabkan mereka itu tidak bisa berpikir 2 langkah, 3 langkah ke depan. Saya nggak tahu. Dijawab oleh Fitwi, padahal justru di Maledes yang banyak terdapat imigran dari India, Bangladesh, Pakistan, Rohingya, dan negara Asia Selatan lain. Harus diakui dan disayang-sayang dong, kan mereka itu serumpun dengan Maledes. Buktinya mereka betah di Maledes. Walaupun orang Maledes jahat. Bulan Ramadan, orang Bangladesh pergi ke masjid untuk berbuka puasa aja dimasalahkan. Dari Anom Purboyo, salam makan pagi. Satu rumpun dari Ajisaka yang sama. Mungkin Anda benar, tapi yang pasti kami tidak serumpun dengan Sopian yang kononnya Ustadz. Kita tahu bahwa yang Sopian ini itu mengatakan bahwa pati, pendatang asing tanpa izin itu lebih rendah daripada binatang. Kan itu yang dikatakan oleh Sopian itu. Saya tidak mau menyebut dia Ustadz, karena menurut saya dia tidak layak untuk disebut Ustadz. Nah, si Sopian ini lupa bahwa ketika dia mengatakan pati, pekerja asing tanpa izin dari Indonesia, itu lebih rendah daripada binatang, dia lupa bahwa nenek moyang kalian itu berasal dari Indonesia. Apakah kalian ingin mengatakan bahwa sebenarnya kalian juga lebih rendah daripada binatang? Udah, ngaku aja nenek moyang kalian itu berasal dari Indonesia. Kalian nggak percaya? Nih, dengarkan apa yang dinyatakan oleh anggota parlemen Malaysia kalian. Khazanah budaya kita seperti Mak Yong, Boria, Gamelan, Mek Mulong bukan sekadar bentuk seni. Mereka adalah naratif hidup nenek moyang kita. Mereka adalah naratif hidup nenek moyang kita. Jadi adakah kita benar-benar melakukan cukup untuk memelihara dan mempromosikan khazanah ini? Bagaimana kita memanfaatkan modal budaya kaya kita bukan sahaja untuk memelihara tetapi untuk mempromosikan dan juga meraih manfaat daripada warisan kita. Tekstil indah, songket dan batik. Kedua-dua ini bukan sekadar kain. Ia adalah kanvas yang menggambarkan kehalusan seni, sejarah dan jiwa Malaysia, melambangkan kepelbagaian dan juga kreativiti yang mendefinisikan kita sebagai sebuah negara. Mereka adalah naratif hidup nenek moyang kita. Sudah dengar kan apa yang dikatakannya? Songket, batik, gamelan itu adalah naratif kehidupan nenek moyang kita. Batik, songket, gamelan itu semua dari Indonesia. Berarti kalian semua sebenarnya lebih rendah daripada binatang. Jadi kalau ketika saya berkolaborasi dengan Bang Win Wanur, dan Bang Win Wanur mengatakan sekarang kita mengetahui kemana Malin Kundang itu merantau, ya ini jawabannya. Bahkan nenek moyang kalian sendiri aja kalian katakan lebih rendah daripada binatang. Dari Mulandi, kamusnya aja nggak konsisten. Di kata pendahuluan, edisi tahun 1970 menyebut bahasa Indonesia. Tapi pada pendahuluan edisi keempat tahun 2005 menyebut Indonesia menggunakan bahasa Melayu. Sekelas penyusun kamus yang pastinya memiliki pendidikan tinggi aja nggak konsisten. Apalagi rakyatnya yang nggak punya pendidikan di bidang tersebut. Dan itu berdasarkan dokumen mereka. Dan menurut saya itu karena mereka merasa terdesak, merasa ingin menguasai bahasa Indonesia. Sehingga mereka mengatakan bahwa, wah,
kamus ini adalah kamus yang paling autentik dan bahkan dengan berani-beraninya mengatakan bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa utama yang dipertuturkan di Indonesia. Tetapi yang lucunya, kamus mereka ini banyak memungut kosakata dari Indonesia dan Indonesia tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Fakta itu tidak bisa mereka kunyah, tidak bisa mereka cerna. Kenapa? Ya mungkin karena IQ 15 ringgit itu. Dari Gatut. Ruat zaman dulu, jika punya anak siji, til itu diruat. Jadi jika punya anak satu itu diruat. Ada yang mengatakan, Melayu Malaysia nggak mengklaim. Ini ketika ada salah satu komentar dari warganet sebelah yang mengatakan, Malaysia tidak pernah mengklaim kata-kata. Siapa bilang, angklung kesenian Sunda diklaim Malaysia, Borobudur diklaim sepihak oleh Profesor Melayu Malaysia, rendang diklaim Malaysia, reok Ponorogo diklaim Malaysia, batik diklaim Malaysia. Ntar mereka akan mengatakan, oh itu berbeda. Gitu ya. Dari warganet Indonesia, setiap menonton klip baru di kanal ini, saya kadang tersenyum, tertawa, atau bahkan bingung. Pasalnya, saya, Mas Supri kerap membahas kosakata yang dicomot dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi penerapannya dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, contoh kalimatnya justru terkadang membingungkan atau malah mengundang tawa. Kok bisa ada kekonyolan seperti itu ya? Apakah ini cerminan IQ tinggi mereka yang setara dengan 15 ringgit? Sebenarnya, saya yakin ya, mungkin 99% warganet sebelah yang menonton kanal YouTube saya ini yang berbicara tentang perbandingan kosakata, mereka juga kaget mengetahui bahwa ada kosakata bahasa Indonesia di dalam kamusku, ada kosakata dari bahasa Jawa di dalam kamusku. Mereka tuh kaget semua. Saya yakin, kaget. Mereka kaget, malu, dan merasa terhina. Kenapa? Karena mereka sudah menghina duluan kan? Nah, untuk menutupi itu semua, dibungkuslah dengan apa? Bahasa Indonesia itu kan bahasa Melayu. Itu hanya jawaban ngeles. Bahkan dari segi ilmiahnya itu nggak nyambung sama sekali. Tetapi untuk mereka yang memang suka berangan-angan, nyambung atau nggak nyambung, nggak masalah. Yang penting cocok dengan angan-angan mereka. Itu saja. Dari Nu Duarte. Memang perlu diruat ini saking ruwetnya Maledes. Dari Ahmad Muzadek. Kamus bahasa Maledes ngawur dan tidak punya malu. Tumpeng itu budaya. Apa Melayu Semenanjung ada budaya tumpeng? Pramuka itu organisasi kepanduan di Indonesia. Tanggal berdirinya ada. Bulan dan tahunnya juga ada. Pramuka itu organisasi kepemudaan Indonesia. Nggak tahu malu. Lah mereka urat malunya udah putus, Mas. Dari Mas Ashari Setiabudi, diakui atau tidak, memang semuanya karena orang Melayu Maledes adalah imigran dari Indonesia di tanah Semenanjung Malaya. Betul, kalau mereka bukan imigran, mereka tidak akan mengklaim batik, angklung, rendang, songket, gamelan sebagai budaya mereka. Artinya, mereka mengakui nenek moyang mereka itu memang berasal dari Indonesia. Bisa dari Minang, bisa dari Jawa, bisa dari manapun, yang semua berasal dari Indonesia. Tetapi, karena mereka ini sudah menjadi malin kundang, tanpa malu, mereka mengambil budaya, makanan yang ada di Indonesia, tapi mereka tidak mengakui mereka berasal dari Indonesia. Kan itu sebuah kontradiksi yang konyol. Dari Mas Freddy Daniel. Katanya Jawa babu, bibi hama, tapi semua budaya Jawa diklaim dengan influencer kerajaan Lord Saleha Jawa itu Melayu. Ini menunjukkan sekali lagi kontradiksi. Mereka tuh sebenarnya bingung dengan identitas mereka sendiri. Mereka koar-koar, mereka adalah Melayu murni, Melayu itu, tapi mereka mengambil budaya dari Indonesia. Padahal di budaya dari Indonesia itu bukan Melayu, Jawa, Minang. Nah, karena mereka ingin menjustifikasi, ingin mengatakan bahwa itu Melayu, akhirnya ya semuanya itu dianggap Melayu. Dan menurut saya itu sebuah penyempitan makna. Kalau semua dianggap itu Melayu, ya udah, tidak ada itu budaya-budaya itu. Ya budaya Melayu Anda, ya Islam aja udah. Kan katanya Anda itu dari awal itu Islam.
nggak pernah melalui fase Hindu-Buddha. Sedangkan kalau Anda mengambil kebudayaan Jawa, itu ada fase Hindu-Buddhanya, seperti yang ruwat tadi. Teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah!